Xin ơi, Chúa nơi cái thì ông chị mới muốn bàn án. Selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Chi phí mạng khởi sự chiang thì ông chị mới yêu tay siêu kỳ cái chiang kỳ kim si lại hoặc atau piong se sang lại. Sebelum kebaktian kita dimulai, bagi yang membawa HP, mohon dimatikan selama kebaktian kita berlangsung. Cảm chia thì ông chị mới cái hấp trợ. Atas pengertiannya kami ucapkan terima kasih. Chi phí khởi sự sự cả trong thì dịch siêu cái sự có chủ trái sinh thiên chung. Mari kita mulai kebaktian kita memuji Tuhan. Tuhan berada di bait sucinya. Pujian nomor 1. Tuhan berada Di bait sucinya, semua orang di hadapan Tuhan sujudlah, berdiam diri, sembah sujud. Amin. Sika cinyi meto, Mari kita masuk dalam saat teduh. meto khởi sự. Saat teduh dimulai. Si phiên thế dịch chiết teo như chiết anh nhong kí chay. Bút chiong ốc nhìn tít kiêu mèo. Bút chăn chui nhìn tít thô lu. Bút chô xia ma nhìn tít chô bì. Bì hí ơi gia phò phà tít lụt phập. Treo gia si xiong chê nhìn phiên pi yu phụ. Amin. Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 2. Beginilah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Amin. Meto Amin. mampit. Saat teduh selesai. Sika ta khởi sự cái sự có chú hết 22 siêu cái sự có thì hung chỉ mấy chiang kỳ khi lại hả? Kita memuji Tuhan kembali, kita buka pujian nomor 22. 22 siêu cái sự có. Pujian nomor 22. Sukacitaku sembahkan hanya pada Tuhanku. Jantungku bagaikan bunga mekar karena sinarnya. Awan maut ketakutan dienyakan olehnya. Beri padaku sukacita, jantungku dicerahkan.
Dengan kasih yang memerintah kita dipersatukan. Ku bernyanyi tak berhenti mengalahkan musuhku. Riuh yang membawaku dalam hidup yang menang. Sekaloi jenyip tokoh. Mari kita masuk dalam saat doa. Thiên Phu Song Ti Chong Cho Thiên Thi Ban Bút Cái Tiết Chủ. Bapa di surga, Allah pencipta langit bumi beserta segala isinya, Cam Che Nhi Jin Bi Kinh Niệm Âm Nhị Tai Liang Ngatan Lời Pai Nhị Lời Chan Meng Nhị Lời Dùng Giao Nya Kai Sin Miang. kami mau mengucap syukur dan berterima kasih karena malam ini Engkau sudah memimpin kami untuk datang menyembah-Mu, memuji dan memuliakan nama-Mu. Khiu Nhi Jat Nap Ngatan Kai Kin Pai. Kiranya Engkau berkenan atas penyembahan kami. Chua Ngatan Ti Ngatan He Chui Nyin. Bapa di surga, kami tahu bahwa kami adalah manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa. Kin Ko Ngatan Kai Si Siong Ngatan Kong Kai Fakak Ngatan Kai Hang Bi. Baik melalui pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Khiu Nhi Lian Men Ngatan Kai Chui. Kiranya Engkau menyucikan segala dosa dan pelanggaran kami. Kinh Niệm Âm Ngatan Ai Pai Nhị. Pada malam ini kami mau menyembah-Mu. Khiu Nhi Chuk Phu Ngatan Kai Chi Phi Theo Teo Mui. Kiranya Engkau memberkati kebaktian kami dari awal hingga akhir. Cam Che Nhi Thiên Phu Song Ti Terima kasih Bapa di surga. Chui Thang Ngatan Kai Toko Dengarlah doa kami Nyong Mong Phung Chu Jasu Ti Tu Kai Sin Miang. hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekaloi Nyam Chu To Bun Jung Chung Bun Ka Ha Yang Jung Ji Ni Bunai. Marilah kita berdoa Bapa kami, pertama dalam bahasa Mandarin, setelah itu dalam bahasa Indonesia. 我们在天上的父，愿人祝祝你的名为圣，愿你的国降临，愿你的旨意行在天上，如同建在天上。我们日用的饮食，今日是给我们，免我们的债，如同我们免了人的债，不叫我们遇见撒旦，救我们脱离凶恶。因为国土、权柄、荣耀全是你的，直到永远。阿min. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan harian kami, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jung Giao Sung. Gloria Patri. Hormat diberi untuk Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dari mula sampai sekarang dan seterusnya. Termulia. Amin. Amin. Thiung Chi Mai Chiang Chó. Saudara-saudari diharap duduk kembali. Chép hạ lời Chiang Thiung Chi Mai ta khơi cái xin kín Chú He Timothai Chien Su Si Chong Yit Chiat To Sip Liu Chiat. Selanjutnya kita akan membaca bacaan bertanggapan. Saudara-saudari bisa membuka Alkitab dari 1 Timotius pasal 4 ayat 1 sampai 16. Timothai Chien Su Si Chong Yit Chiat To Sip Liu Chiat. 1 Timotius pasal 4 ayat 1 sampai 16. Sika Dung Lun Liu Phong Pháp Lời Thu ngày tên Lý Sạ Thu Thi Yit Chiat Thiung Chi Mai Thi Nhit Chiat. Sika Lun Lời Lun Hi Lun Tao Mui Mui Liong Chiat Sika Kyung Ha Lời Thu.
Kita membacanya secara bertanggapan. Liturgos baca ayat pertama, saudara-saudari baca ayat kedua. Dua ayat terakhir kita baca bersama-sama. Sekali koisi ho. Tugas Timotius dalam menghadapi pengajar sesat. Tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Oleh tipu daya pendusta-pendusta yang hati nuraninya memakai cap mereka itu melarang orang kawin, melarang orang makan makanan yang diciptakan Allah supaya dengan pengucapan syukur dimakan oleh orang yang percaya dan yang telah mengenal kebenaran. Karena semua yang diciptakan Allah itu baik dan suatu pun tidak ada yang haram jika diterima dengan ucapan syukur. Sebab semuanya itu dikuduskan oleh firman Allah dan oleh doa. Dengan selalu mengingatkan hal-hal itu kepada saudara-saudara kita, engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus Yesus yang baik, mendidik dalam soal-soal pokok iman kita dan dalam ajaran sehat yang telah kau ikuti selama ini. Tetapi jauhilah tahyul dan dongeng nenek-nenek tua. Latilah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, Juru Selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Beritakanlah dan ajarkanlah semuanya itu. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang yang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Sementara itu sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Jangan lalai dalam menggunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh membuat dan dengan penumpangan tangan sidang penatua. Sama-sama, perhatikanlah semuanya itu. Hiduplah di dalamnya supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengarkan engkau. Berbahagialah kita yang kesukaannya membaca, merenungkan dan menjalankan firman Tuhan. Selanjutnya kita akan memuji Tuhan kembali. Kita buka pujian nomor 175. Nomor 175. Yesus cinta padaku, Alkitab mengajarku, mesti ku kecil lemah, tapi aku miliknya.
sekarang poikin chat yang cimai heo kon kan cuy harga biong. Selanjutnya kita akan membaca ayat hafalan kita. Saudara-saudari dapat melihatnya di buletin kotak paling bawah. Sekarang dùng gì nỉ pha sekarang thuốc liang lin sekarang cici poikin lin. Bahasa Indonesia 2 kali, bahasa Bahasa Hakka. belum Indonesia. Oh. Kita membacanya sebanyak 2 kali dalam bahasa Indonesia, 1 kali kita mencoba untuk menghafalnya. Ya, sekarang cici poi họ jadi boleh antoi kin ciat apa? Sekarang thuốc sen, thuốc liang sekarang sim sekarang lai cici sekarang poi họ. Sekarang lai kai si họ. 1, 2, 3. Mazmur nomor 3 ayat 4. Tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Sekali lagi. 1, 2, 3. Mazmur pasal 3 ayat 4. Tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Sekali cici pai ha. Coba ya. Cici 1, 2, 3. Mazmur pasal 3 ayat 4. Ya, Tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Kaji cio 1, 3. Mazmur nomor 3 ayat 4. Tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaan dan yang mengangkat kepalaku. Yung hak phang này chi sika kyung ha chi phoi ha. Jit yisam si pian thi sam pian thi si chiat. Ngo jung ngo tit sang jim kiu ko ja fo fa. Ta chiu chiung ta tit sin san song kin nyun ngo. Kaji chi ho. Jit yisam si pian thi sam pian thi si chiat. Ngo jung ngo tit sang jim kiu ko ja fo fa. Ta chiu chiung ta tit sin san song kin nyun ngo. Chịu là sika chu ji sika thang kin dim am kai poko. Selanjutnya kita akan membaca warta gereja kita pada malam hari ini. Thì jit kai poko ho ki pun sin kin chi sit chu he khoi ta le patnya tu he khoi si le ho yu ko thiong chi mai liang se kian lip sin sim ka pan kau phi kai ho hiu han hiu pyong cha po miang ho chui sau tu he 12 岁 sin chu kai ka. Warta gereja yang pertama, kelas pengetahuan dasar Alkitab sudah dimulai pada bulan Agustus. Untuk yang ingin dibaptis dewasa, reafirmasi iman, masuk menjadi anggota, diharapkan mendaftarkan diri. Minimal umur 12 tahun. Thì nhé poko kam chia chu jinbi kalvari pandan BPC kai sifu ho chu he lia Joshua Yong Chonto Simon Chua Chipsi Kak Milton Ang Chipsia Kak Yip Ka Nyin hiao lời to khôn tiên ni pin on chẹp ha lời thiệt phiết Simon Chipsi Kim Pu Am hiao lời teo sika nhiệt theo lộ sa cái chi phí lời tay liang kong thò pun sika thang. Warta yang kedua, puji Tuhan atas pelayanan tim Kalvari Pandan BPC, baik itu penginjil Joshua Yong, Diaken Simon Chua, dan Diaken Milton Ang serta keluarga. Secara khususnya Diaken Simon Chua yang berkenan menyampaikan firman Tuhan di kebaktian Matahari Terbenam Gereja Parit nomor 2 ini. Chiang Simon Chipsi chiang giki hilai sambil foto. Oke, kamcia, terima kasih. Siap halo yo
thì dịch chi lại cái một chương kỳ lại cả hả thì dịch chi lại cái thành chi phí dịch theo luật saya chi phí chương kỳ lại. Untuk yang pertama kali hadir pada malam hari ini diharap berdiri untuk dipoto. Sekarang siang, sekarang kaki tokoh, anjo mau chương kỳ lại silakan berdiri. Ya kita foto, nanti kita doakan juga. Kamsiacu anjo mau ya? Terima kasih. Anjo oh ya. Oh, adiknya Stefani. Ok, cảm ơn. Ngài telepon yang thì ông chỉ mới thì chỉ lời cái họ thì mong hai trả lý bài phần theo phần chạy to cho này sẽ cả kêu hai lời chi phí chơi Gemma Paret nomor 2 Lisa, no? Kami sangat bersyukur dan bersukacita atas kehadiran saudara-saudari yang pertama kali hadir. Dimohon untuk minggu depan bisa datang berkebaktian bersama-sama di Parit nomor 2 ini. Siap haloi sekai pun cuci horai sekai funghian. Selanjutnya kita akan memberi yang terbaik untuk Tuhan, yaitu dengan menjalankan persembahan. Yết funghian yết thong chan mi chu sekai takoi 40 kiu siu cái gì có hả? Sambil menjalankan persembahan kita memuji Tuhan, kita buka nomor 49. 40 kiu cái gì có? Nomor 49. Ku bersyukur ya tebusku, ku diberi berkat limpah. Ku bersyukur ya sertaku dan beriku anugerahnya. Ku bersyukur saat indah atas saat susah pun air mataku dihapusnya dan damai di jantungku. Ku bersyukur dia dengarku meskipun tak terkabul. Waktu badai menerpaku, anugerahnya melimpah. Meski susah atau duka, ya beriku penghiburan. Rahmatnya selalu sertaku, kasihnya iringiku. Ku bersyukur bunga mawar meskipun dia berduri. Ku bersyukur diberkati, pengharapanku diberi. Ku bersyukur senang susah dan damai di jantungku. Ya berikan pengharapannya. Ku bersyukur selamanya. Thì ông chỉ mấy trang kỳ khi lại Saudara-saudari diharap bangkit berdiri. sekali trong sam dịch sung. Kita menyanyi doksologi. Puji Allah sumber berkat, puji Dia semua ciptaan.
Mari tokoh. Mari kita berdoa. Terpujilah Allah Bapa yang bersemayam di dalam kerajaan surga. Bapa sumber segala berkat yang sudah memberkati kami, baik itu berkat jasmani maupun berkat rohani. Dan di tengah-tengah ibadah ini, dengan lubuk jantung yang bersukacita, kami mau menyembah Engkau lewat persembahan. Ini adalah bentuk ucapan syukur kami atas berkat-berkat yang sudah kami terima. Kiranya Engkau berkenan atas persembahan kami, dan Engkau berkati tangan-tangan yang sudah memberi dengan rela dan sukacita. Dan ajarkanlah kami untuk mempersembahkan hidup kami sebagai korban yang hidup, yang layak, yang benar, yang berkenan di hadapan Allah Bapa di surga. Kami juga berdoa agar persembahan ini dapat dipakai untuk perluasan pekerjaan-Mu di berbagai tempat. Terima kasih Bapa di surga. Inilah doa kami yang kami panjatkan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Siang Chong. Silakan duduk kembali. Chip haloi kin lim am kong tho tu he Simon Chip sia hong. Malam ini yang akan menyampaikan firman Tuhan yaitu Diaken Simon Chua. Kia thimu chu he song ti so jat nap tit sen fat. Temanya hidup yang berkenan kepada Tuhan. Siang kia pu nyin song mai. Untuk hambanya dipersilakan. Saya menyampaikan salam di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. I send greetings on behalf of the session and brethren of Calvary Pandan. Dan juga atas nama saudara-saudara kita yang di Pandan, saya menyampaikan salam. The passage that we will be considering tonight is taken from 1 Thessalonians chapter 4 verses 1 to 12. Malam ini kita akan merenungkan satu perikop firman Tuhan dari 1 Tesalonika pasal 4 ayat 1 sampai 12. Our message is living to please God. Tema kita adalah hidup yang berkenan kepada Tuhan. Do you know that when God saved us and we receive salvation, we are fit for heaven? Tahukah saudara, pada saat kita percaya Tuhan Yesus, kita itu disiapkan untuk surga. We are ready to go home to be with our Lord Jesus Christ. Kita siap untuk pulang ke rumah kita dengan Tuhan Yesus Kristus. At the point of our salvation. Pada saat kita menerima keselamatan. But why did God continue to keep us here on earth? Tapi mengapa Tuhan kemudian masih tetap membiarkan kita di atas bumi ini? Have we ever asked ourselves why? Pernah nggak merenungkan pada diri kita sendiri mengapa? This is because so that we can serve God and to tell others about Jesus. Yaitu supaya kita bisa melayani Tuhan dan memberitahukan kepada yang lain tentang Yesus. For we are saved to serve, we are saved to tell others. Jadi kita diselamatkan untuk melayani dan memberitahukan kepada yang lain. So as a child of God, we have to ask ourselves, have we done our duty as a Christian? Jadi sebagai anak Tuhan kita harus bertanya pada diri kita sendiri, apakah kita sudah melaksanakan tugas kita sebagai anak Tuhan? In the passage that we are going to study tonight, we are going to learn 3 points for living to please God. Dari bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan malam ini, kita akan belajar 3 poin bagaimana menyenangkan Tuhan. The first point is taken from verse 1 to verse 3. Poin pertama diambil dari ayat 1 sampai ayat 3. I want to be holy. Saya ingin menjadi kudus. Verse 4 tells us, furthermore, then we beseech you, brethren, and exhort you by the Lord Jesus, that as ye have received of us how ye ought to walk and to please God, so ye would abound more and more. Ayat 4 memberitahukan kita supaya kamu masing-masing mengambil seorang perempuan menjadi istrimu sendiri dan hidup di dalam pengudusan dan penghormatan. The word exhort you over here, it means strongly encourage and urge. Di sini ayat pertama mengatakan menasihatkan kamu, itu berarti menasihatkan, memohon kita dengan sangat. In this first letter that Apostle Paul has written to the church at Thessalonica, he strongly urged and encouraged the brethren. Dari 1 Tesalonika di sini, Rasul Paulus ini dengan sangat memohon kepada saudara-saudara di Tesalonika. How they ought to walk and to please God. Bagaimana seharusnya kita hidup dan berkenan kepada Tuhan. When we are walking, we are taking an action. We are not sitting down,
nor are we standing stationary. We continue to walk. Ketika kita berjalan, sebenarnya kita mengambil suatu aksi ya. Jadi kita tidak duduk diam. So Kita we- terus berjalan. So we have to continue to please God. Jadi kita berjalan itu seharusnya kita meneruskan perjalanan kita untuk menyenangkan Tuhan. We must not stop. Jadi kita tidak boleh berhenti. God saved us so that we can serve Him. Jadi Allah menyelamatkan kita supaya kita dapat melayani Dia. We cannot be so selfish Jadi kita tidak boleh egois. to keep salvation to ourselves. Hanya mengambil keselamatan itu untuk diri kita sendiri. God has brought many unbelievers into our lives. Tuhan telah membawa begitu banyak orang yang belum percaya di tengah-tengah kita. If we don't live a life that is holy unto God, Kalau kita tidak hidup dengan kudus di hadapan Allah, and by our selfish desire we fail to be a holy witness, oleh karena keegoisan kita sendiri, kita gagal menjadi saksi yang kudus. when the unbelievers look at us and see that we are Christians, they will not want to believe. Sehingga orang yang tidak percaya melihat kita, orang Kristen yang tidak kudus, mereka tidak akan menjadi percaya. So Paul over here in verse 1 says that you have received of us how you ought to walk as a Christian. Sehingga di sini Rasul Paulus mengatakan ya, kamu telah mendengar dari kami bagaimana kamu harus hidup. So you would abound more and more. Sehingga supaya kamu itu semakin bertambah. We cannot be happy with what we have today. Kita tidak boleh menjadi bahagia apa yang sudah kita miliki. You may have done well today as a Christian, Mungkin ya sebagai orang Kristen hari ini kamu sudah melakukan yang baik. but God wants us to be holy more and more. Tetapi Allah ingin kita hidup semakin kudus dan semakin kudus. We must increase. Kita harus bertambah. We cannot remain stagnant. Kita tidak boleh ya menjadi stagnan ya, menjadi seperti itu saja. So we must increase in well-doing. Jadi kita harus bertambah di dalam hal yang baik. Verse 2 tells us, "For ye know what commandments we gave you by the Lord Jesus." Ayat 2 mengatakan karena kamu tahu ya petunjuk-petunjuk yang telah kami berikan kepadamu. The word know here is cognitive knowledge or head knowledge. Kata tahu di sini adalah pengetahuan di otak. Do you know the commandments of God? Apakah kamu tahu ya petunjuk-petunjuk dari Tuhan? Over here, it talks about knowing God's word. Di sini kita berbicara tentang pengetahuan akan Tuhan. If we don't know God's word, how can we live for Him? Kalau kita tidak tahu firman Tuhan, bagaimana kita bisa hidup untuk Dia? How do we know how God wants us to live for Him? Bagaimana kita tahu bagaimana Allah ingin kita hidup? So in order to know how to live a holy Christian life, we must know God's commandment. Jadi supaya kita tahu bagaimana kita hidup kudus di hadapan Tuhan, kita harus tahu firman Tuhan. Coming to church once a week on a Sunday is not enough. Datang ke gereja seminggu sekali itu tidak cukup. Can you, as a father, I cannot imagine my children early in the morning, they wake up, they see me, they don't greet me. Sebagai seorang ayah, saya tidak dapat membayangkan kalau anak saya setiap hari ketika bangun hanya satu kali dia datang kepada saya dan memanggil saya begitu saja. They don't talk to me, they don't want to know me better, and throughout the whole day, they don't speak to me. Anak saya, dia tidak ada keinginan untuk berbicara dengan saya, mengetahui saya lebih banyak. And then on Sunday, they speak to me Hanya hari Minggu dia berbicara kepada saya. for 1 or 2 hours. Hanya 1 jam atau 2 jam. What do we call such a child? Kalau terhadap anak yang demikian, kita mau anggap itu seperti anak apa? Won't you think that the child will be an ungrateful child? Tentu saja, bukankah kita akan berpikir anak ini anak yang tidak tahu terima kasih? But is this how we live our Christian life? Jadi bagaimana kita hidup sebagai orang Kristen? Do we open the Bible and read God's word only once a week? Apakah kita membuka firman Tuhan dan membacanya hanya seminggu sekali? Do we really study God's word to know about Him? Apakah kita sungguh-sungguh belajar firman Tuhan supaya kita mengetahui Allah lebih banyak? So that we can please Him Supaya kita dapat menyenangkan Dia and be holy. dan menjadi kudus.
so that we can pray and ask Him to use us to bless others. Sehingga kita dapat berdoa memohon supaya Dia memakai kita memberkati orang lain melalui kita. So do we know God's word? Jadi tahukah kita firman Tuhan? We must want to be holy, to have a desire to be holy. Kita harus punya ya keinginan untuk hidup lebih kudus. And we cannot know how to live a holy life unless we know Him. Jadi kita tidak mungkin bisa tahu bagaimana hidup kudus kalau kita tidak mengetahui Allah. And verse 3 tells us, for this is the will of God, even your sanctification, that ye should abstain from fornication. Ayat 3 mengatakan, karena inilah kehendak Allah, pengudusanmu, yaitu supaya kamu menjauhi percabulan. The word will here is the decretive will of God. Kata kehendak Allah di sini adalah kehendak dekretif. It is God as king given his people a decree, a command. Di sini artinya Allah, dia sebagai raja, dia memberikan komando atau dekretnya kepada manusia. And what is God's decree for God's children? Jadi dekret dari Allah kepada anak-anaknya apa? Even your sanctification. Yaitu pengudusanmu. Sanctification here means holiness, which is to get rid of sin. Kekudusan di sini artinya menjauhi ya dosa dan supaya kita menjadi kudus. We will talk more about the word sanctification in verse 4. Kita akan berbicara lebih banyak tentang pengudusan di ayat keempat. So understand this, that God's decree to us is that we be holy. And how do we be holy? Jadi harus dimengerti di sini bahwa dekret dari Allah kepada kita di sini adalah supaya kita kudus. Supaya kita kudus itu bagaimana? That ye should abstain from fornication. Yaitu kita harus menjauhi percabulan. Abstain means run away from fornication. Menjauhi artinya kita lari jauh-jauh dari percabulan. Fornication here refers to both physical fornication and spiritual fornication. Percabulan di sini artinya percabulan secara fisik dan percabulan rohani. As you know, fornication is a sexual sin. Seperti yang kita ketahui, percabulan itu adalah dosa seksual. During the time of Moses, God gave to us the Ten Commandments. Pada zaman Musa, Allah memberikan kita 10 perintah Allah. There's this commandment that says, "Thou shalt not kill." Di dalam perintah itu dikatakan jangan membunuh. During the time of Jesus, the Jews at that time felt that if I did not physically kill or murder someone, I did not commit that sin. Di zaman Tuhan Yesus, orang beranggapan kalau saya tidak membunuh secara fisik itu saya tidak melanggar perintah jangan membunuh. But Jesus taught his disciples, if you hate your brother, you have committed the sin of murder. Tetapi Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya, kalau kamu membenci saudaramu di dalam hatimu, kamu sudah melanggar perintah jangan membunuh. The commandment say, "Thou shalt not commit adultery." Kemudian perintah berikutnya, jangan berzina. Jesus taught us that if you have lusted after a woman in your heart, you have already committed adultery. Dan Yesus mengajarkan kepada kita, jikalau di dalam hatimu kamu sudah punya keinginan akan seorang perempuan, kamu sudah melanggar hukum ini, yaitu perzinahan. The commandment says, "Thou shalt not covet." Kemudian perintah mengatakan kamu jangan tamak. Do not covet your neighbor's house, your neighbor's wife, your neighbor's children. Thou shalt not covet anything that belongs to your neighbor. Jangan menginginkan rumah tetanggamu atau istrinya atau anak-anaknya atau apapun yang dimiliki oleh tetanggamu. Covetousness is a sin of the heart. Ketamakan itu adalah dosa di dalam hati. If we have sinned against God by being covetous in our heart, we have already sinned against God. Kalau kita sudah punya ya rasa tamak di dalam hati, kita sudah berdosa di hadapan Allah. So God's will is our holiness. And how do we be holy? We abstain from physical fornication. Jadi kehendak Allah yaitu supaya kita hidup bagaimana? Yaitu supaya kita menjauhi percabulan. Then we have spiritual fornication. Kemudian sekarang kita bicara tentang percabulan secara rohani. What is spiritual fornication? Apa itu
percabulan rohani, That is idolatry. yaitu penyembahan berhala. It is not limited to only worshipping of idols. Bukan terbatas bahwa penyembahan berhala itu kita menyembah patung. If anything in our heart is more important than God, that item is our idol. Jikalau ada sesuatu yang lebih berharga dari Tuhan di dalam hati kita, itu sudah menjadi berhala bagi kita. For students, is your education more important to you than God? Bagi yang masih belajar ya, jikalau pendidikan kamu itu lebih penting dari Allahmu, Do we put our education before God? apakah kamu meletakkan ya edukasi kamu itu lebih penting dari Allah? Is it so important to us that we don't come for fellowship, we don't come for worship, I want to study at home? Apakah diperbolehkan saya tidak mau pergi ke gereja bersekutu karena saya mau belajar? If yes, then education is your idol. Jikalau kamu melakukan itu, mengatakan iya, berarti pendidikan kamu itu lebih berharga dari Allahmu. For parents, your idol might be your children. Kemudian bagi yang jadi orang tua, berhala kamu bisa jadi adalah anakmu. If your children stop you from worship and serving God, then your children, they are your idol. Misalnya anak-anakmu membuat kamu berhenti untuk ke gereja dan melayani Tuhan, maka anakmu sudah menjadi berhalamu. Some of us are working. Bagi yang bekerja, Our boss is very important to us. We do all things to please our boss, including on Sundays when our boss asks us to work. We work on Sundays. misalnya bos kita itu menjadi yang paling penting bagi kita. Kita bisa bekerja segalanya untuk dia. Pada hari Minggu kita bekerja untuk dia sampai-sampai kita tidak ke gereja. Bos kita sudah menjadi berhala kita. So our boss or the work is our idol. Maka bos kita atau pekerjaan kita sudah menjadi berhala kita. So if we want to live a holy life unto God, we have to abstain also from spiritual fornication. Jadi kalau kita mau hidup kudus, kita juga harus menjauhi percabulan secara rohani ini. So verse 1 to verse 3 teach us that in order for us to be holy, we must want to be holy. Jadi dari ayat 1 sampai ayat 3 mengajarkan kepada kita, kalau kita mau hidup kudus, di dalam diri kita harus punya keinginan untuk menjadi kudus. Nobody can do it for us. Ya, tidak ada orang lain yang dapat melakukannya untuk kita. We must have a desire to do Kita it. harus punya keinginan di dalam hati. If we find it difficult, we must pray and ask God to help us. Kalau kita merasakan kesulitan, kita harus berdoa untuk itu. Then verse 4 to verse 8 tells us or teach us how to possess our vessel. Kemudian dari ayat 4 sampai ayat 8 mengajarkan kita bagaimana kita mendapatkan Verse semua itu. 4 says that every one of you should know how to possess his vessel in sanctification and honor. Ayat 4 mengatakan supaya kamu masing-masing mengambil seorang perempuan menjadi istrimu sendiri. The word vessel here refers to our body. Di sini menunjuk kepada badan kita. Before we were saved, we live for ourselves. Sebelumnya kita diselamatkan dan kita hidup untuk diri kita sendiri. After we are saved, after God saved us, we are no longer our own. Tetapi setelah kita diselamatkan Allah, kita bukan hidup untuk diri kita sendiri lagi. Even our body belong to God. Bahkan tubuh kita itu termasuk punya Allah. We are a servant, a steward. Kita ini menjadi hamba dari Allah. This body belongs to God. We are only taking care of it for God. Kemudian tubuh kita menjadi milik Allah dan kita menjaga tubuh kita karena untuk Allah. So God says, all of us must know how to possess this vessel in sanctification and honor. Oleh sebab itu di sini dikatakan di ayat 4 kita harus tahu bagaimana menjaga tubuh kita untuk kehormatan. Earlier on in verse 3, I mentioned that sanctification is holiness, to get rid of sin. Tadi di ayat ketiga saya sudah menyinggung bahwa pengudusan itu adalah dengan cara menjauhi dosa. How do we be holy? How do we sanctify ourselves? Yaitu bagaimana kita menyucikan, menguduskan diri kita sendiri. If my hands are dirty, how do I clean it? Misalnya kalau tangan saya kotor, bagaimana cara saya membersihkannya? I use soap. Saya bisa menggunakan sabun. When my clothes are dirty, how do I clean it? Kalau misalnya baju saya kotor, bagaimana cara saya membersihkannya? I use detergent. Saya menggunakan deterjen.
If my heart is dirty, how do I clean it? kalau hati saya, jantung saya yang kotor, bagaimana cara saya membersihkannya? Sanitizer? Apakah dengan sanitizer? Only the blood of Jesus can cleanse us from our sin. Tidak, hanya dengan darah Yesus saja yang dapat menyucikan hati kita. That is how we sanctify ourselves. Jadi itulah cara bagaimana kita menguduskan diri kita. So that's the first thing. Christ's blood can sanctify us. Jadi itulah yang pertama, darah Yesus yang dapat menyucikan kita. What's the second thing that can sanctify us? Hal kedua, apa yang dapat menguduskan atau menyucikan kita? And that is the washing of water by God's word. Yaitu pengudusan dengan air oleh firman Tuhan. So in order for us to be holy, we must be sanctified by God's word. Jadi supaya kita bisa kudus, kita harus dikuduskan oleh Allah. We will study God's word and God's word will instruct us on how we ought to please Him with our lives. Kita harus belajar firman Tuhan, maka Allah akan mengajar kita bagaimana cara kita hidup kudus dan berkenan kepada Dia. So we possess our body in sanctification and then also in honor. Jadi kita membawa diri kita, hidup kita di dalam kekudusan dan penghormatan. After God saved us, we are now ambassadors for Christ. Setelah Allah menyelamatkan kita, maka sekarang kita menjadi duta besar dari Kristus. Jesus is not on earth today. Hari ini Tuhan Yesus tentu saja tidak ada lagi di bumi. How can others see Jesus? Jadi bagaimana orang lain bisa melihat Yesus? Others can only see Jesus through us. Jadi orang lain hanya bisa melihat Yesus melalui kita. They are not going to pick up the Bible and read it on their own. Tidak mungkin ya mereka tiba-tiba mengambil Alkitab lalu membacanya. You tell others that you are a Christian. Kamu mengatakan kepada orang lain kalau kamu adalah orang Kristen. They will start to look at you. Maka mereka pasti mulai akan memperhatikan hidup kamu. You are now an ambassador for Christ. Maka saat itulah kamu menjadi ambasador atau duta besar dari Kristus. What you do, Apapun yang kamu lakukan, the decisions that you make, keputusan yang kamu ambil, the words that you say, kata-kata yang kamu ucapkan, is a reflection of Christ, your Savior. menjadi refleksi dari Yesus Kristus, Juru Selamat kamu. You must not mar His image. Kamu jangan melemahkan imajinasi dari Kristus. They see you as Christ. Mereka akan melihat kamu seperti Kristus. If you are unfaithful, you will mar the image of Christ. Jikalau kamu tidak setia, kamu melemahkan ya gambar dari Kristus di dalam dirimu. So living to please God means that we must know how to possess our vessel. So in sanctification, which is the washing of the blood and instruction by God's word, and then to live for Christ in honor. Jadi untuk menjadi kudus di hadapan Allah, pertama kita harus dikuduskan oleh Allah, menjaga kekudusan tubuh kita, dan kita menjadi duta besar untuk Kristus. That is what we must do. Itulah yang harus kita lakukan. What must we not do? Kemudian, apa yang tidak boleh kita lakukan? Verse 5 tells us that. Ayat 5 memberitahukan kita, Not in the lust of concupiscence, even as the Gentiles which know not God. bukan di dalam keinginan hawa nafsu seperti yang dibuat oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. The word concupiscence here means a strong bad desire. Di dalam keinginan hawa nafsu di sini artinya adalah keinginan yang sangat kuat yang tidak baik. Before I was a Christian, Sebelum dia kencua menjadi orang Kristen, I live for myself. dia hidup untuk dirinya sendiri. So long as I am happy, Ketika dia merasa senang, whatever I do benefits me, I will do. apapun yang dia lakukan yang dapat menguntungkan dia lakukan. I don't have to please anybody, I just please myself. Waktu itu dia tidak pernah berpikir untuk menyenangkan orang lain, dia hanya ingin menyenangkan dirinya sendiri. And I live according to the strong desire and the lust in my heart. Jadi dia hidup berdasarkan keinginannya yang kuat dan keinginan daging dia sendiri. I lust after riches. Dia menginginkan kekayaan. So I want to be promoted at work. Jadi dia menginginkan supaya dia dipromosi di dalam pekerjaannya. I study so that next time I can earn a lot of money.
Lalu dia belajar dengan keras supaya lain kali dia dapat memperoleh lebih banyak uang. That is a very strong desire as an unbeliever. Itu adalah keinginannya yang sangat kuat sebagai orang yang belum percaya pada saat itu. The Apostle Paul in verse 5 is teaching us and telling us that this must not be so for the Christian. Tetapi di sini ayat 5, Rasul Paulus memberitahukan kita itu tidak boleh menjadi keinginan bagi orang yang sudah percaya. We must no longer live our life according to our own desire. Kita tidak boleh lagi hidup berdasarkan keinginan nafsu kita sendiri. We must live according to how God has taught us to live for Him. Kita harus hidup berdasarkan perintah, ajaran yang Tuhan sudah beritahukan kepada kita bagaimana supaya kita dapat menyenangkan Dia. Verse 6 continues to tell us what we ought not to do. Ayat 6 meneruskan memberitahukan kepada kita apa yang harus kita lakukan. That no man go beyond and defraud his brother in any matter, because that the Lord is the avenger of all such, as we also have forewarned you and testified. Dan supaya dalam hal-hal ini orang jangan memperlakukan saudaranya dengan tidak baik atau memperdayakannya. As a Christian, our life is actually very easy when we make decisions. Sebagai orang Kristen, sebenarnya hidup kita itu gampang ketika kita mengambil sebuah keputusan. Because as a Christian, our decision making is very simple. Karena sebagai seorang Kristen, pengambilan keputusan itu sangat sederhana. There are things that God says we can do, Ada hal-hal yang Allah sudah katakan bahwa kita dapat lakukan. and there are things that God says we cannot do. Dan ada hal-hal yang Allah sudah katakan kita tidak boleh lakukan. Black and white is very clear. There is no gray area. Jadi, sebagai orang Kristen, sudah sangat jelas bagi kita mana yang hitam, mana yang putih. Tidak ada yang abu-abu. And that is why God gave us His instructions and commandments so that we can follow Him faithfully. Oleh sebab itu, maka Allah memberikan kita perintah-perintahnya supaya kita dapat ikuti. So over here, verse 6, God says, so that no man can go beyond and defraud his brother in any matter. Oleh sebab itu di sini di ayat 6 dikatakan, dan supaya dalam hal-hal ini orang jangan memperlakukan saudaranya dengan tidak baik. Over here, the word beyond means there is a boundary. Di sini artinya tidak memperdayakannya, artinya tidak melewati batas. As a Christian, we must not go beyond the boundary to sin against God. Jadi sebagai orang Kristen kita tidak boleh melewati batas. And in this case, God says, don't sin against your brother in any matter. Di sini diajarkan kepada kita, kita jangan memperlakukan saudara kita sampai berbuat dosa. And over here, as Christian, we ought to fear, because God's warning to us is He Himself is the avenger. Di sini kita diajarkan sebagai orang Kristen kita harus takut karena Allah kita itu adalah pejuang kita. Sometimes we live our life as if God is not with us. Kadang-kadang sebagai orang Kristen kita bisa hidup ya sepertinya Allah itu tidak beserta kita. We sin against God and we think that nobody knows. Kita berbuat dosa terhadap Allah dan kita pikir tidak ada seorang pun yang tahu. Does God not know? Tapi apakah Allah tidak tahu? Do we live for ourselves, thinking as a Christian, as a child of God, thinking that God does not know? Apakah kita hidup untuk diri kita sendiri dan kita berpikir Allah tidak tahu apa yang kita lakukan? God knows. Allah tahu. If we sin against our brother, Kalau kita berdosa terhadap saudara kita God says that He is the avenger. dan Allah memberitahukan kita Dia itu pembalasnya. Do you fear falling into the hands of a holy God? Apakah kalian pernah merasa takut ya jatuh ke dalam tangan Tuhan? Verse 7 says, for God have not called us unto uncleanness, but unto holiness. Ayat 7 memberitahukan kita Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. This calling is a calling of salvation. Ini adalah panggilan keselamatan. Are you saved by the blood of Jesus? Apakah kamu telah diselamatkan oleh darah Tuhan Yesus Kristus? The Bible tells us that there is no other way to be saved. Alkitab memberitahukan kepada kita bahwa tidak ada cara lain untuk diselamatkan. Nothing can wash away our sins. Tidak ada apapun yang lain yang dapat membersihkan dosa kita. Only the blood of Christ can wash us of our sin.
Hanya darah Kristus saja yang dapat menyucikan segala dosa kita. And the reason Christ's blood can wash away our sin is because He is the Son of God. Dan alasannya mengapa darah Yesus itu dapat menyucikan kita karena Dia itu putra dari Allah. He died on the cross for our sin. Dia mati di atas kayu salib untuk dosa kita. The just for the unjust, Jadi untuk keadilan untuk yang tidak adil. so that we don't have to die for our own sins. Supaya kita tidak perlu mati untuk dosa kita sendiri. If we receive Him as our Savior, Kalau kita menerima Dia sebagai juru selamat kita, He will save us from our sins, maka Dia akan menyelamatkan kita dari dosa forgive kita, us of our unrighteousness, dan mengampuni segala ketidakbenaran kita, and the promise of heaven and eternal life is ours. sehingga janji akan hidup kekal itu menjadi milik kita. So has God called you? Jadi apakah Allah telah memanggil kamu? Or are you still in your sin, Atau kamu masih tetap hidup dalam dosamu with no solution, tanpa ada solusi, unable to save yourself? tidak mampu menyelamatkan dirimu sendiri? Verse 8 then tells us, He therefore that despiseth not man but God, who have also given unto us His Holy Spirit. Ayat 8 memberitahukan kita, karena itu siapa yang menolak ini bukanlah menolak manusia, melainkan menolak Allah yang telah memberikan juga rohnya yang kudus kepada kamu. If we say that we are a Christian, Jikalau kita mengatakan bahwa kita adalah orang Kristen, and then we say, I don't want to be holy, tapi kita terus mengatakan, tapi saya tidak mau menjadi kudus. God says that we are despising Him. Dengan cara itu Allah mengatakan, maka kita itu merendahkan Dia. God gave us His Holy Spirit. Allah memberikan kita Roh Kudus. At the point of our salvation, the Lord Jesus Christ baptized us with His Holy Spirit. Pada saat kita diselamatkan, Tuhan Yesus Kristus membaptis kita dengan Roh Kudus. If we are truly saved, Kalau kita sungguh-sungguh sudah diselamatkan, the Holy Spirit dwells in us. maka Roh Kudus itu tinggal di dalam hati kita. If we sin against God, Kalau kita dosa terhadap Allah, the true child of Christ will have no peace. sebagai anak Tuhan yang sungguh-sungguh, maka dalam hatinya pasti merasa tidak ada damai. We will not be able to live a normal life without the Holy Spirit convicting us and making our hearts sad. Kita tidak mungkin lagi dapat hidup secara normal tanpa gugahan dari Roh Kudus di dalam hati kita. So we as Christians, we need to live a holy life Oleh sebab itu, sebagai orang Kristen kita perlu hidup secara kudus and learn how to possess this vessel that God has given to us. dan belajar bagaimana kita menjaga tubuh kita untuk hidup So yang benar di hadapan Allah. from verse 1 to verse 3, Jadi dari ayat 1 sampai ayat 3, we must say, I will be holy. kita harus mengatakan saya harus menjadi kudus. From verse 4 to verse 8, Dari ayat 4 sampai 8, we must learn how to possess our vessel. kita harus belajar bagaimana menjaga tubuh kita. And then the third point from verse 9 to verse 12, Kemudian poin yang ketiga dari ayat 9 sampai ayat 12, we must be holy so that we can save others. kita harus menjadi kudus supaya kita dapat melayani yang lain. Are we fit for the master's use? Apakah kita dipersiapkan untuk dipakai oleh Tuhan kita? If we are holy, God can use us anytime. Kalau kita kudus, maka Allah dapat menggunakan kita kapan saja. But if we disobey God, God cannot use us. Tetapi kalau kita tidak taat kepada Allah, Allah tidak mungkin bisa menggunakan kita. God cannot use a dirty vessel. Allah tidak mungkin bisa menggunakan bejana yang kotor. If we sin against God, we cannot commune with Him. Kalau kita berdosa terhadap Allah, kita tidak mungkin lagi bisa berkomunikasi dengan Dia. There is no power. We cannot even pray. God will not hear our prayer. Maka kita langsung tidak punya lagi kekuatan atau power, dan kita berdoa, Allah pun tidak mendengarkan doa kita. So, in order for us to serve Him, we must be holy. Jadi supaya kita dapat melayani Allah, kita harus menjadi kudus. So verse 9 tells us, But as touching brotherly love, ye need not that I write unto you, for ye yourselves are taught of God to love one another. Ayat 9 mengatakan, tentang kasih persaudaraan tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri telah belajar kasih mengasihi dari Allah. The word love here is agape love. Kata kasih di sini adalah kasih agape. You can only love in this way if you are a Christian, if you are
saved. Kamu hanya bisa mempunyai kasih yang demikian di sini kalau kamu sudah diselamatkan. It's easy for a father to love his children. Sangat mudah bagi seorang ayah mengasihi anak-anaknya. And it is easy for children to love their parents. Dan juga mudah bagi anak-anak untuk mengasihi orang tuanya. But this is not agape love. Tetapi kasih itu bukan kasih agape. Agape love means being able to love others even if they are our enemies. Kasih agape artinya mampu mengasihi walaupun orang itu adalah musuhnya. It is unconditional. Jadi itu adalah kasih tak bersyarat. Even if we are not related, I will still love him. Walaupun dia bukan saudara kita, family kita, tidak ada hubungan dengan kita tetap bisa mengasihi dia. Agape love is also sacrificial. Kasih agape juga adalah kasih yang berkorban. It means I do not need to receive something from you in order to love you. Artinya, saya tidak perlu mendapatkan balasan apapun darimu waktu saya mengasihi kamu. And Jesus demonstrated this love when he went to the cross. Dan Yesus menyatakan kasih yang demikian ketika dia naik ke salib. He died not just for believers but also his enemies. Dia mati di sana bukan hanya untuk orang percaya tetapi juga untuk musuh-musuhnya. There was nothing that the non-believers and his enemies can give to him. Tidak ada apapun yang bisa musuh-musuhnya atau orang yang tidak percaya yang dapat memberikan kembali kepada dia apapun. And many of them shouted, "Crucify him, crucify him." Bahkan banyak sekali di antara mereka yang mengatakan, salibkan dia, salibkan dia. And yet Jesus went to the cross and died for all sinners. Tetapi Yesus tetap mati di sana untuk semua mereka. So verse 9 tells us regarding this brotherly love, you do not need me to write to you. Oleh sebab itu di ayat 9 dikatakan tentang persaudaraan kasih yang demikian, aku tidak perlu menuliskannya lagi kepadamu. For you yourselves are taught of God to love one another. Karena kamu sendiri telah belajar bagaimana harus saling mengasihi. God's word already taught us how to love one another. Firman Tuhan telah mengajarkan kepada kita bagaimana kita harus saling mengasihi. The disciples of Christ asked Jesus, which is the greatest commandment? Murid-murid Tuhan Yesus bertanya kepada Yesus, perintah mana yang paling besar? Jesus taught his disciples that the greatest commandment is thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, soul, mind, and strength. Kemudian Yesus menjawab mereka bahwa peraturan yang terbesar adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap pikiranmu, dan segenap kehendakmu. And the second is like unto the first, which is to love thy neighbor as thyself. Dan yang kedua adalah kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. If we need to summarize the whole of the scripture into two commandments, it is these two. Jadi kalau kita perlu meringkas keseluruhan Alkitab, maka itulah di dalam hukum yang kedua tadi. If you are able to love God and love man perfectly, then you have kept the word of God perfectly. Kalau kamu mampu mengasihi Allah seperti yang sudah disebutkan dan mengasihi sesamamu seperti diri sendiri, berarti kamu sudah mampu melaksanakan keseluruhan kitab suci. The first 4 commandments teach us to love God. 4 hukum dari 10 hukum yang pertama mengajar kita tentang kasih Allah. The next 6 commandments teach us to love man. Kemudian dari hukum ke-6 sampai hukum ke-10 mengajarkan kita tentang kasih kepada sesama. And the Christians in the church of Thessalonica, they were doing that. Dan orang-orang Kristen yang ada di gereja Tesalonika, mereka sedang melakukan yang itu. In verse 10, it tells us that they are doing it already. Ayat 10 memberitahukan kita bahwa mereka telah melakukannya. And indeed ye do it toward all the brethren which are in all Macedonia. But we beseech you, brethren, that ye increase more and more. Hal itu kamu lakukan juga terhadap semua saudara di seluruh wilayah Makedonia. Tetapi kami menasihatkan kamu saudara-saudara supaya kamu lebih bersungguh-sungguh lagi melakukannya. So Macedonia here is modern day Greece. Makedonia di sini adalah Greece. Adalah Greece.
Greek atau Yunani modern hari ini. So Thessalonica and Greece, they are far apart. Jadi dari Tesalonika ke Yunani itu sangat jauh, terpisah jauh. Thessalonica, during the time of the disciples, during the time of Acts and of Jesus' time, they are a rich city. Jadi kota Tesalonika pada zaman itu adalah kota yang kaya. They have more resources. Mereka punya banyak sekali sumber daya. And when during the time of the apostles, many of them became Christians. Dan pada zaman rasul-rasul, banyak di antara orang-orang Tesalonika itu menjadi orang Kristen. And some of these people who were converted to Christians, they are well-to-do. Dan mereka yang menjadi orang-orang Kristen itu, mereka melakukan hal-hal ini dengan baik. And when they learned that the other churches from the other poorer cities needed help, they were ready to help. Dan ketika mereka mengetahui bahwa ada gereja-gereja di tempat lain memerlukan kebutuhan, mereka siap membantu. And the church at Thessalonica and the members of the church at Thessalonica, they were helping the churches and the brethren in Macedonia. Dan saat itu, saudara-saudara atau orang-orang percaya yang ada di gereja Tesalonika, mereka sedang membantu saudara-saudara lain di gereja yang ada di Makedonia. And Paul over here says, but we beseech you, brethren, brothers, that you increase more and more. Tetapi di sini Rasul Paulus menambahkan, tetapi kami menasihati kamu saudara-saudara supaya kamu lebih lagi bersungguh-sungguh melakukannya. Very often when we serve God, we say, oh, I have served for a long time already. It's time for me to take a break. Seringkali di dalam kita melayani, kita mengatakan, oh, saya sudah melayani cukup lama, jadi sudah saatnya saya pensiun atau berhenti beristirahat sebentar. For the younger people, we say, oh, the older people, they are more experienced. Let them serve. Mungkin ada kepada orang-orang yang muda kita mengatakan, oh, mereka yang lebih tua, yaitu yang lebih berpengalaman melayani. Jadi biarkan mereka yang melayani, mereka lebih pengalaman. And for the older folks, we say, oh, I served for many years already. Let the younger people take over. They have more energy and more strength. Tetapi ada juga bagi mereka yang sudah tua, yang sudah lama melayani, mereka mengatakan, oh, kami ini sudah tua sudah tidak bertenaga. Jadi biarkanlah yang muda, yang lebih energi yang melayani. But what is God's will for us? Tetapi apakah kehendak Allah untuk kita? As Christians, we need to increase more and more. Sebagai orang Kristen, kita harus semakin bersungguh-sungguh. We must not stop serving. Jadi kita tidak boleh berhenti melayani. Sometimes, because of circumstances in our lives, we may have to stop serving in certain areas. Memang kadang-kadang dalam kondisi tertentu kita harus berhenti melayani dalam satu pelayanan tertentu. For example, when we go for visitation, we have to move from house to house. Misalnya ketika kita pergi berbesuk atau melayani penginjilan dari pintu ke pintu rumah ke rumah. But as we get older, some of us we may have difficulty walking. Kemudian karena ada yang sudah berumur agak tua, mungkin mereka sudah susah berjalan. So that is one way that God shows to us He has closed the door to serve in the visitation ministry. Nah, bagi yang sudah mengalami demikian, sudah sulit berjalan, mungkin itulah saatnya Allah menunjukkan kepada dia bahwa dia harus berhenti melakukan pembesukan dengan jalan kaki misalnya. But we must not stop serving altogether. Tetapi kita tidak boleh lalu berhenti semuanya. We stop serving in one area, we must ask God, where else can I serve you, Lord? Kalau kita berhenti melayani di satu bagian, kita harus langsung bertanya kepada Allah, sekarang bagian mana yang bisa saya lakukan, yang lain. And for us who have an area of service that God has called us to serve Him, for example, in teaching children in Sunday school. Nah, bagi kita yang sudah diberikan bagian oleh Allah di dalam melayani, seperti melayani di bagian pelayanan anak, do we just come and serve very mundanely? Oh, last week I served in teaching, this week I serve again in teaching. Apakah kita hanya datang melayani terus pulang seperti minggu lalu saya datang mengajar, minggu ini datang mengajar, seperti itu terus? Do we ask ourselves, how can I increase and improve my service? Apakah pernah kita bertanya pada diri sendiri, bagaimana supaya diri saya itu bisa bertumbuh dan melayani lebih baik lagi?
As a teacher, sometimes I look at my students and I see that they are becoming more and more disobedient. Sebagai guru ya di dalam pelayanan anak, saya melihat kadang-kadang anak-anak saya yang saya didik itu mereka semakin menjadi tidak taat. Some of them started to draw on the wall. Beberapa di antara anak-anak itu mereka mulai mencoret-coret dinding. I don't know their challenge until I visit their home. Saya tidak tahu ya, mereka ternyata berlomba-lomba mencoret dinding. Sampai pada satu kali saya datang ke rumah mereka. Only when I step into the house, then I realize why. Pada saat saya masuk ke rumah mereka, saya baru tahu kenapa mereka berbuat itu. In their own house, the drawing is all on the wall, all over the place. Waktu saya masuk ke rumah mereka, saya kaget ya, seluruh rumahnya penuh coretan. They are allowed to do it at home, so outside they will also do it. Karena di rumah mereka diizinkan ya, dibiarkan orang tuanya mencoret-coret dinding, sehingga di luar mereka juga lakukan. If I don't visit them, I won't know. Jadi kalau saya tidak berbesuk kepada mereka, saya tidak tahu. If we are happy to just teach and we don't ask ourselves how can I improve, then our service is stagnant. Jadi kalau kita merasa sudah bangga ya, sudah happy dengan pelayanan kita, kita tidak pernah punya keinginan untuk maju selangkah, maka pelayanan kita pasti menjadi itu-itu saja, stagnan. We can all improve in our service. Sebenarnya kita semua dapat ya melangkah lebih maju ya, membuat pelayanan kita tuh semakin bertumbuh. Verse 11. Ayat 11. And that ye study to be quiet and do your own business and to work with your own hands as we commanded you. Dan anggaplah sebagai suatu kehormatan untuk hidup tenang, untuk mengurus persoalan-persoalan sendiri dan bekerja dengan tangan seperti yang telah kami pesankan kepadamu. In the earlier verses, I shared with you that it is important for the Christian to study God's word. Di ayat-ayat sebelumnya saya sudah sharingkan kepada kalian bahwa itu penting sekali bagi kita untuk belajar firman Tuhan. And in the context of verse 11, study to be quiet doesn't mean study and remain quiet. Nah, tetapi di ayat 11 di sini mengatakan kita untuk mengurus persoalan-persoalan sendiri di sini bukan berarti kita tinggal diam lalu mengurus diri sendiri. In verse 11, after knowing God's word, we must learn to have a peaceable spirit. Di sini setelah kita mengetahui firman Tuhan, kita harus punya damai diri sendiri. Very often in the English phrase, we tell each other to mind your own business. Nah, seringkali kita berkata kepada orang lain ya, urus dirimu sendiri. Another meaning of minding your own business is another meaning of minding your own business is mind your own business is not to be a busybody. Nah, urus dirimu sendiri itu artinya jangan menjadi orang yang suka mengurus urusan orang lain. And over here, Paul teach us to work with our own hands. Nah, di sini Rasul Paulus mengajarkan kita supaya kita bekerja untuk urusan diri kita sendiri. As we commanded you. Seperti yang sudah diperintahkan kepadamu. Meaning we are not busybody. Artinya kita bukan menjadi orang yang suka mengurus orang lain. Sometimes when we are working outside, kadang-kadang ketika kita bekerja di luar, we are not peacemakers. Kita menjadi orang yang pembuat onar ya, tidak membawa damai kepada orang lain. We need to watch our tongue. Jadi untuk itu kita harus menjaga lidah kita. And be a good testimony. Supaya menjadi saksi yang baik. The tongue is the lightest muscle on our own body. Jadi lidah kita itu adalah tuan yang paling lunak di tubuh kita sendiri. Because it is the most difficult to control. Tetapi dia yang paling susah untuk dikuasai. If I want to move my hand muscle, I can move like this. Seperti kalau saya ingin menggerakkan ya otot tangan saya tinggal gerakkan seperti begini. I can walk from place to place by exercising my leg muscles. Saya bisa berpindah dari satu tempat ke tempat lain dengan menggerakkan kaki saya. But our tongue is the most difficult to control. Tetapi lidah kita itu yang paling sulit dikuasai. How many times have we said something and then after that we regret saying it? Berapa kali misalnya kamu sudah pernah alami
Ketika kamu sudah mengucapkan sesuatu, kemudian kamu merasa menyesal sudah mengucapkan itu. We must learn not to gossip. Jadi kita harus belajar untuk tidak berkata-kata gosip ya. We must watch the words that we say with our tongue. Kita harus perhatikan baik-baik apa yang kita ucapkan dengan lidah kita. We use our tongue to glorify God and to sing hymns to praise Him. Kita harus gunakan lidah kita untuk memuliakan Tuhan dan menyanyikan pujian untuk Tuhan. Don't use it to sin against God. Jangan gunakan lidah kita untuk berdosa terhadap Allah. Learn how to be quiet. Memang kita harus belajar menjadi sepi ya, menjadi tenang ya. To mind our own business. Menjaga urusan kita sendiri. When we work, make sure that we do with our hands, that we are diligent and not being lazy. Ketika kita bekerja, pastikan kita melakukannya dengan tangan kita karena kita rajin. In verse 12, that ye may walk honestly toward them that are without, and that ye may have lack of nothing. Sehingga kamu hidup sebagai orang-orang yang sopan di mata orang luar dan tidak bergantung pada mereka. God has given, for some of us who are working, God gave us that job. Bagi kita yang bekerja, pekerjaan kita itu sudah diberikan Allah untuk kita. God's word teach us that whatever our hands find to work, we must do our best. Allah mengajarkan kita, apapun yang tangan kamu sudah temukan untuk kerjakan, kamu harus kerjakan dengan baik dan tulus. By being a diligent Christian worker or a Christian student, we are a good testimony for the Lord. Kita harus menjadi pekerja yang rajin, yang baik, supaya menjadi saksi yang baik bagi Tuhan. If we don't be lazy and we try to cut corners, and if we are supposed to work but we don't work, that is being dishonest. Misalnya ya, seharusnya kita bekerja tetapi kita curi-curi waktu, kita tidak mau ya, kita menjadi malas, itu tidak baik. If we are diligent and we are honest, Kalau kita rajin, kita jujur, God can use our testimony to save others. maka Allah dapat menggunakan kesaksian yang baik dari kita itu untuk menyelamatkan orang lain. And if we are diligent and hardworking, Dan kalau kita rajin ya, bekerja keras, over here God says that we will lack nothing. maka di sini kita diberitahukan maka kita tidak akan kekurangan apapun. God will provide us everything that we need. Maka Allah akan menyediakan apapun yang kita butuhkan. So verse 9 to verse 12 teach us how we ought to live as a Christian, bearing a good testimony for Him, so that we can save others. Jadi dari ayat 9 sampai ayat 12 memberitahukan kita bagaimana kita seharusnya hidup, memberikan kesaksian yang baik supaya kita dapat menyelamatkan orang lain. God has saved us. Allah telah menyelamatkan kita. We are fit to go to heaven. Kita dipersiapkan untuk pergi ke sorga. God did not take us home immediately. Tetapi Allah tidak langsung mengangkat kita ke surga waktu kita percaya. We are left behind so that we can serve Him. Kita tetap diminta tinggal di dunia supaya kita dapat melayani Dia. As children of God, we must first have a desire to say, I will be holy. Sebagai anak-anak Tuhan kita harus punya keinginan hati bahwa saya hidup untuk melayani. Then we must remember how God wants us to possess our vessel. Dan kita juga harus tahu bagaimana Allah ingin kita menjaga tubuh kita. And if we do all this, God is able to use us to save others. Dan kalau kita sudah menjaga, maka kita akan dimampukan, dipakai oleh Allah untuk menyelamatkan orang lain. The day will come when we can serve no more. Akan datang satu hari di mana kita tidak akan bisa lagi melayani. That will be this last time that we will close our eyes for the last time, and when we open our eyes, we will be in heaven. Yaitu ketika kita sudah menutupkan mata kita yang terakhir, dan pada saat kita membuka mata kita, kita sudah di dalam kerajaan sorga. Well, the Lord Jesus says, "Welcome home, Dan saat itu, my good and faithful servant." dan saat itulah, apakah Yesus akan berkata kepadamu, "Selamat datang, hambaku yang baik dan setia." Let us not have any regrets. Jadi marilah supaya kita jangan menjadi orang yang menyesal. May the Lord find us faithful. Supaya di mana saatnya tiba, Allah menemukan kita adalah orang yang setia. Let us pray. Mari kita berdoa. Eternal God, our most gracious, merciful, and loving Heavenly Father.
Allah yang maha pengasih, yang kekal, yang berada di surga. We thank Thee for saving us Kami mengucap syukur kepadamu karena telah menyelamatkan kami and allowing us to remain behind to serve Thee here below. dan membiarkan kami tetap tinggal di bumi ini supaya kami dapat melayani dan menyelamatkan yang lain. Help us to want to be holy from our hearts. Tolonglah kami supaya kami ingin menjadi kudus dari dalam hati kami. Teach us how to possess this vessel that Thou hast given to us. Ajarlah kami supaya kami dapat menjaga tubuh kami. Help us to be Your obedient children, Tolonglah supaya kami menjadi anak-anak yang taat, that by our testimony, sehingga melalui kesaksian kami, that You will use us to save others. kami dapat dipergunakan oleh Tuhan untuk menyelamatkan yang lain. We pray for our friends who are outside Thy kingdom. Kami berdoa untuk teman-teman kami yang masih berada di luar kerajaan sorga. If there be any amongst us today who are outside Your kingdom, Dan jikalau di tengah-tengah kami pada malam ini ada di antara kami yang masih di luar kerajaan sorga, may Thy Spirit work in them kiranya Roh Kudus bekerja menggugah mereka and help them to know this truth, dan bantulah mereka untuk mengetahui kebenaran ini, that there is no other name given to men whereby we might be saved, bahwa tidak ada nama lain yang diberikan di antara manusia yang dapat menyelamatkan except through Jesus Christ. kecuali kepada Tuhan Yesus Kristus. Thank You for Thy word. Terima kasih untuk firman-Mu. May Thou help Thy children to be diligent in the study of Thy word and in prayer, Kiranya Engkau membantu anak-anak-Mu di dalam pembelajaran firman Tuhan, that we will serve You diligently sehingga kami dapat melayani Tuhan dengan rajin until the day that You call us home. sampai pada hari di mana Engkau memanggil kami kembali ke rumah-Mu. For we pray and ask all these things with thanksgiving Kami berdoa dan memohon semua ini dengan pengucapan syukur in the precious name of Jesus Christ our Lord. di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang kudus. Amen. Amin. Thank you. Mengucap syukur untuk firman Tuhan yang sudah kita dengar pada malam hari ini. Kiranya firman Tuhan yang sudah kita dengar dapat kita tanamkan dalam lubuk jantung kita, bukan hanya bertumbuh, berakar kuat, bahkan dapat berbuah, yaitu buah Roh Kudus dan juga buah pertobatan. Selanjutnya, untuk mengakhiri kebaktian kita pada malam hari ini, kita memuji Tuhan nomor 14. Nomor 14, sungguh besar Kau Allahku. Saudara-saudari dipersilakan bangkit berdiri. Siang Kiyung Cimai Ki Loi Sika Chong Ko Sip Si Siu Kai Sika. Nomor 14. Bila kulihat bintang gemerlapan dan bunyi gororio ku dengar, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Ya Tuhanku, apabila ku renungkan pemberian-Mu dalam penebus, ku tertegun
Sukacitaku amatlah besar karena terkabullah yang ku rindukan, melihat Engkau Tuhanku akbar. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Mari kita berdoa sekali cinyip tokoh. Bapa di surga, mengucap syukur dan terima kasih untuk firman-Mu yang sudah Engkau nyatakan pada malam hari ini. Kiranya apa yang sudah Engkau firmankan bisa kami tanam di dalam lubuk jantung kami masing-masing, dan kuatkanlah kami untuk melakukan apa yang Engkau kehendaki di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Bapa di surga, mengucap syukur untuk firman-Mu pada malam hari ini yang sudah kami dengar, agar dapat menyegarkan jiwa kami dan menghidupkan lubuk jantung yang lemah dan lesu, dan membangkitkan pengharapan kami di dalam nama Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Berkatilah hidup kami, agar kami tetap dapat berkesempatan untuk mendengarkan firman-Mu kembali. Berkatilah hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu, agar tetap dapat menjadi pelayan yang benar di hadapan-Mu. Berkati jemaat-Mu juga di setiap saat, tempat dan kondisi hidup mereka, agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman-Mu sebagai pelita kebenaran dan penghiburan yang menguatkan. Kami juga memohon agar Engkau selalu membimbing kami untuk selalu hidup sesuai dengan kehendak-Mu, agar kami dekat kepada-Mu selalu. Terima kasih Bapa di surga. Untuk Dia yang berkuasa menjaga supaya jangan kamu tersandung, dan yang membawa kamu dengan tak bernoda dan penuh kegembiraan di hadapan kemuliaan-Nya. Allah yang Esa, Juru Selamat kita oleh Yesus Kristus, Tuhan kita, untuk Dia adalah kemuliaan, kebesaran, kekuatan, dan kuasa sebelum segala abad, dan sekarang, dan sampai selama-lamanya. Amin. Tiung Cimai Siang Cho dipersilakan duduk kembali. Tuhan memberkati kamu. Tuhan memberkatimu. Tuhan melindungi, menyinarimu, memberi kasih karunia. Tuhan menyinarimu dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, karunia, damai sejahtera diberi Tuhanmu. Amin. Mohon perhatiannya, jangan keluar dulu, kita foto sejenak. Chiang Tiung Cimoy mangon sekali, jangan siong sen hong. Kamsia.